Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Ar-Rahiqul Makhtum ya. Kitab ini kalau dilihat judulnya itu dari diiktibas dari surat Al-Mutaffifin ya, yusqauna mir rahiqim makhtum ya. Minuman yang disegel gitu ya. Di orang-orang yang mendapat nikmat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika dia akan mendapatkan minuman yang rahiqul makhtum itu yang disegel itu. Maka kitab ini diambil dari ayat dari surat Mutaffifin judulnya, dan kita terakhir sudah membahas tentang bahwa ketika Nabi kita Muhammad SAW berusia 4 tahun, beliau pernah dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Kemudian karena peristiwa itu akhirnya Halimah dari Bani Sa'diyah mengembalikan Nabi kita Muhammad SAW kepada ibunya karena khawatir ya, terjadi sesuatu ya, yang tidak diinginkan kepada anak yang beliau asuh ini ya. Kemudian beliau bersama ibunya Aminah binti Wahab hingga usia lebih kurang 6 tahun. Setelah meninggal ibunya, Nabi SAW kemudian dilimpahkan, diberikan kepada kakeknya ya. Di sini disebutkan ila jaddihi al-atuf, pada kakeknya yang al-atuf, artinya yang penuh kasih sayang ya, diberikan ke kakek ya. Ini juga dimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan walaupun kisah ini sebelum kenabian ya, tidak ada hukum syar'i di situ, namun ada ibrah, ada pelajaran, yaitu terkadang ulama kita sampai hari ini ketika ditanya anak-anak ya, ada keperluan misalnya orang tuanya kemana diberikan, maka diberikan kepada kakek dan neneknya ya, pada kakek dan neneknya, karena mereka punya kasih sayang yang tidak sedikit dan juga tidak kurang dari si sayang orang tua ya. Maka bersama kakek dan neneknya biasa menjadi pilihan ya, anak-anak tersebut. Dan sampai hari ini seperti itu ya. Kadang ada anak-anak orang tuanya bekerja ya, dia tinggal bersama neneknya ya, maka ini sebenarnya pilihan yang tepat ya, pilihan yang tepat bagi anak-anak tersebut. Wa'ada bihi Abdul Muttalib ila Makkah. Kemudian ketika itu di sini disebutkan Aminah wafat itu di perjalanan ya, kembali ke Mekah, sehingga beliau SAW waktu itu masih kecil, 6 tahun itu belum sampai ke Mekah. Akhirnya kakeknya yang jemput ya, dijemput dan dibawa ke Mekah. Wa kanat masyairu alhanu fi fuadihi tarbu nahwa hafidhihi al-yatim. Maka Nabi SAW dalam keadaan kehilangan ibunya lagi mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kakeknya ini dan beliau memang hati dan jiwanya kepada cucunya ini, karena juga ayah dari Nabi kita Muhammad SAW adalah anak yang dicintai oleh Abdul Muttalib ya. Kemudian ya tentu karena musibah ya, anak 6 tahun usibah bimasaib jadid ya. Jadi ada musibah yang menimpa, maka faraqqa alaihi riqatan lam
yarqaha, ya, lam yariqqaha ala ahadin min auladihi. Maka tentu kasih sayang ini tidak berlebihan karena tadi ya, tidak ada ayah dan ibunya. Bahkan disebutkan di sini kasih sayang lebih besar dari anak-anaknya yang lain, ya. Dan ini juga yang pernah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kenapa Nabi Yusuf lebih disayang oleh ayahnya Nabi Yakub dari anak-anaknya yang lain? Karena di dalam kitab tafsir disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam kecil, kemudian paling kecil juga ibunya sudah meninggal, ya. Ibu kandungnya meninggal, jadi Nabi Yakub sebagai ayahnya begitu memperhatikan dan sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Ibnu Hisham, ya, menyebutkan penghormatan dan kasih sayang yang besar dari Abdul Muthalib diwujudkan dengan kana yudha'u li Abdul Muthalib firash fi dhil Ka'bah. Abdul Muthalib itu punya tempat, ya, punya tempat khusus di Ka'bah itu, ya. Di bawah naungan Ka'bah itu ada tempat khusus, ya. Kemudian anak-anaknya itu yang 10, ya, karena dia sudah niat dulu kalau punya anak 10, jadi yang membela dia, dan dia niatkan ya anak yang terakhir yaitu Abdullah untuk bahkan disembelih, walaupun kita sudah sebutkan diganti dengan 100 ekor unta, ya. Anaknya yang 9 itu dia dudukkan di dekatnya, ya, karena ini yang membela, ya, akan membela. Dan idealnya memang seperti itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun mungkin jabatan orang di luar, tapi kalau suatu saat dia dalam kondisi sulit, mungkin yang bela anaknya, yang nggak ada orang lain, ya, yang bela. Maka sebenarnya nggak berlebihan kalau sebahagian pendiri partai dia kurang percaya juga dengan orang lain, ya. Akhirnya dia pilih anaknya, ya. Kalau dia pilih orang lain mungkin dia ditelikung nanti, ya. Jadi dia pilih anaknya karena ya seperti itulah, ya. Seperti itu kondisinya, ya, kondisi yang dihadapi. Walaupun tadi kan ini memang tidak ada kaitannya dengan orang luar, sehingga ya dia nggak apa-apa anaknya, karena dia yang infakkan anggaran untuk kesejahteraan itu, anak-anaknya dia yang infakkan. Kalau cuman yang tadi kita sebutkan, kalau partai politik kan mereka dapat subsidi, ya, distribusi dari pemerintah, maka dari APBN, maka harusnya dia memperhatikan orang banyak, ya, jangan keluarganya saja. Kemudian di sini disebutkan memang dia didudukkan di situ, ya, didudukkan di tempat itu anak-anaknya, maka tidak ada yang la yajlisu alaihi ahadun min banihi, tempat yang khusus untuk Abdul Muthalib itu tidak dibenarkan dan tidak ada yang berani duduk di situ, ijlalan lahu, sebagai penghormatan, ya, sebagai penghormatan. Fakana Rasulullah SAW ya'ti wa huwa ghulamun. Kemudian terkadang Nabi SAW datang dan duduk di situ, ya. Dan ketika paman-pamannya tadi yang 9 orang, ayah dari kakak-kakak atau abang-abang dari ayahnya tadi melarang dia, maka Abdul Muthalib mengatakan jangan, ya, biarkan dia duduk di tempat saya itu, ya. Jadi beliau sebutkan da'u ibni hada, biarkan anak saya ini, ya, anak saya ini juga ungkapan, ya, padahal cucunya, tapi dia ungkapkan anaknya. Fa wallahi inna lahu lasya'nan, dan firasatnya sebagai orang yang sangat dihormati di tengah-tengah Quraisy, dia mengatakan demi Allah ini anak ini suatu hari akan jadi orang besar. Ini firasat seorang kakek pada cucunya, ya. Dan kata-kata seperti ini, Bapak Allah Subhanahu wa taala, untuk anak, ya, masih kecil, kemudian untuk cucu ini penting, ya. Saya kenal beberapa pejabat itu, dia mengatakan seperti itu, ya. Dulu waktu saya kecil, ayah saya bilang kamu nanti jadi pejabat, ternyata udah jadi pejabat. Maka begitu dia dilantik, ya, dilantikkan karena PNS, dia sebutkan. Setelah pelantikan dia bukan ikut makan-makan, enggak, pergi ke kuburan ayahnya. Dia kasih tahu, ayah tadi dulu bilang saya pejabat, sekarang sudah. Nah, jadi setelah dilantik ada salah seorang yang seperti itu, ya, diceritakan. Karena waktu kecil dia ingat ayahnya puji dia, kamu
besar, jadi pejabat. Jadi ketika jadi pejabat dia puluhan tahun setelahnya, 40 tahun setelahnya atau 45 tahun, ketika hal itu terjadi, dia setelah pelantikan ya langsung ziarah ke kuburan ayahnya, dia katakan seperti itu ya. Kemudian summa yajlisu ma'ahu ya, karena Nabi SAW diberi tempat itu dan duduk bersama Nabi kita, bersama ayah kakeknya di atas tempat tersebut ya. Kemudian memegangnya ya, yamsahu dha'rahu biyadihi ya, dielus-elus ya punggungnya dan yang sebagainya, diperlihatkan di depan orang-orang beliau mencintai cucunya tersebut. Walithmani sanawat syahrain wa ashrati ayyam min umrihi, ketika umur 8 tahun lebih 2 bulan begitu, 18 hari di sini disebutkan wafat Abdul Muthalib ya, di kota Mekah, dan sebelum beliau wafat beliau sudah mewasiatkan juga untuk kemudian dijaga Nabi kita Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib, saudara kandung dari ayahnya. Dan ini juga tentu dengan firasat dan ya pengamatan sehari-hari ya, kira-kira setelah saya menikah ini anak ini dari 9, kira-kira siapa yang pamannya ini yang cocok saya titipkan. Karena kalau Hamzah tidak mungkin, Hamzah itu usianya paman Nabi tapi usianya bersama Nabi ya. Makanya kan pertemuan yang lalu kita sebut beliau sesusuan ya. Hamzah ini paman tapi usianya sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Abu Thalib yang dipilih. Wa nahadha Abu Thalib, maka kemudian Abu Thalib kemudian bangkit dan memberikan hak ya kepada anaknya ini, pada anak dari ponakannya ini dengan baik ya. Kemudian dia seperti merawatnya seperti anaknya sendiri ya, bahkan memuliakannya ya, memuliakannya. Kemudian wa dhalla fawqa 40 sanah bi'izzi ya'izzu janibah, sampai usia Nabi kita Muhammad SAW tadi disebutkan Abu Thalib meninggal 8, Abdul Muthalib meninggal 8 tahun, kemudian setelah itu mulai 8 tahun 2 bulan itu Nabi SAW senantiasa bersama Abu Thalib hingga usia Nabi kita Muhammad SAW lebih kurang 40 tahun ya, karena nanti 40 tahun itu ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi ya, dibela, kemudian peristiwa Isra Mi'raj ya, itu sebelum Isra Mi'raj sedikit baru di situ Abu Thalib wafat ya, Abu Thalib wafat. Dan Nabi kita Muhammad SAW sangat benar-benar serius dan mendakwahkan pamannya ini ya. Pamannya ini seorang pemuka Quraisy tapi tidak mau Islam. Bahkan di akhir hayatnya Nabi datang menawarkan Islam ya. Bahkan beliau mengatakan, katakan satu kalimat saja, yaitu kalimat syahadat, dan saya akan jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan hujah. Namun beliau waktu itu lebih mendengarkan teman-temannya, yaitu Abu Jahal dan yang semisalnya ya. Abu Jahal mengatakan, ini atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu tidak suka lagi dengan agamanya Abdul Muthalib ya, diingatkan kepada orang tuanya, sehingga Nabi SAW, sehingga Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak pernah mengucapkan syahadat. Namun disinilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat yang khusus, yang nggak bisa, sebenarnya tidak ada syafaat untuk orang yang tidak Islam. Orang kafir yang tidak masuk Islam tidak pernah dapat syafaat. Syafaat itu khusus untuk orang Muslim. Khusus Abu Thalib itulah syafaat Nabi kita Muhammad SAW, syafaatul kubra, di antara syafaatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan syafaat untuk meringankan azab dari Abu Thalib ya, Abu Thalib, namun tetap di neraka tapi azabnya paling rendah. Jadi kalau ingin tahu siapa yang paling pedih azabnya, ya banyak, tapi yang paling sedikit azabnya, paling rendah level azabnya itu Abu Thalib. Di dalam hadis disebutkan bahwa dia mengenakan sandal dari tentu di bahannya dari neraka tersebut, tapi
sandal itu sampai mendidihkan kepala ya, atau otak. Ini azab yang sangat pedih. Akan tetapi dalam hadis itu disebutkan beliau merasa dia yang paling berat azabnya. Jadi ini memang sudah jadi sunnatullah, orang yang merasakan kesusahan dia merasakan dialah yang paling susah ya. Padahal banyak orang lain yang lebih susah, tapi karakter manusia seperti itu memang. Padahal Nabi sudah tegaskan dia yang paling ringan azabnya, tapi dia melihat dia yang paling pedih azabnya ya. Di dunia ini seperti itu ya. Ada orang merasa paling miskin di dunia, padahal banyak orang lain yang lebih miskin. Ada yang paling susah. Nah itu, tapi sebenarnya ada orang lain yang lebih susah, tapi dia nggak pernah mungkin menyampaikannya ya. Menyampaikannya nggak pernah dia ini. Kemudian yustasqa al-ghamama biwajhihi ya. Ibnu Asakir ya, dengan sanadnya beliau menyebutkan suatu ketika ya, orang-orang Quraisy sedang keadaan paceklik ya. Faqalat Quraisy, maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, ahqatal wadi. Wadi lembah ya. Lembah ini maksudnya kalau di tempat kita itu wadi itu lembah. Kalau disebut lembah ada suatu tempat yang di antara dua gunung ya, lembah ya. Tapi kalau kita ke negeri Arab yang nyatanya mereka sungai-sungai itu disebut lembah juga ya. Misalnya Wadi Aqiq ya, Wadi Aqiq itu batas terakhir. Jadi tanah haram ya dari kota Madinah itu tidak semuanya Pak, radiusnya lebih kurang 10 km ya. Kalau dibuat ini 10 km di antara batasnya itu Gunung Uhud ya. Kalau kita bapak-bapak yang pernah umroh berdiri di pintu Malik Abdul Aziz itu kelihatan Gunung Uhud. Itu gunung itu batas, karena di belakang gunung itu enggak lagi tanah haram ya. Artinya ada beberapa larangan sudah boleh di sana. Misalnya berburu ya, burung-burung itu ya, burung-burung apa itu yang kalau di luar tanah haram boleh. Nah, di antara batas ke arah barat itu ada Wadi Aqiq ya. Wadi Aqiq ini kalau sekarang bapak-bapak nanti kalau ada yang ke sana itu pas di depan Universitas Islam Madinah itu ada seperti sungai, tapi kalau musim hujan aja ada airnya Pak. Sekarang dia dibuat jembatan tapi di bawahnya nggak ada air gitu. Itu wadi mereka sebut Wadi Aqiq ya. Nah, jadi wadi-wadi seperti ini di kota Mekah itu dikatakan sudah tak ada airnya ya. Tak ada airnya, dan mereka sumber airnya dari seperti itu ya. Maka sekali lagi lembah memang di tempat kita kawasan yang ada antara dua gunung, tapi di negeri Arab yang seperti itu kita sebutkan tadi seperti sungai itu ya, tanah yang jorok dalam gitu, itu wadi mereka sebut. Dan musim hujan mereka berair ya. Ajdabal iyan ya, ini hewan juga sudah kekeringan ya. Fahlumma fastasqa, wahai Abu Talib, mari ayo kita minta air ya, minta supaya diturunkan hujan ya, air ya. Fakharaja Abu Talib wa ma'ahu hulam ya. Maka Abu Talib pun keluar. Ini tentu kita katakan sisa-sisa syariat dari Nabi Ismail ya. Ismail mereka tahu keluar untuk minta hujan ya. Dan beliau bawa Nabi kita Muhammad SAW yang masih kecil, ka'annahu syams dujunnah ya, tajallat anhu sahabah ya. Maka disebutkan sini anak-anak yang ikut ya, bukan saja Nabi kita Muhammad SAW, ada anak-anak yang lain juga yang ikut ya. Kemudian beliau pun menempelkan tubuhnya di Ka'bah ya. Kemudian wama fis samai qaza'ah ya. Qaza'ah ini waktu itu ketika beliau melakukan ini ingin istisqa ya, minta diturunkan hujan, tidak ada awan di langit ya, tidak ada awan di langit. Maka tiba-tiba fa'aqbala sahab, tiba-tiba kemudian di sini disebutkan datang
awan ya dari arah yang berbeda ya, wan fajaral wadi, maka turunlah hujan, maka wadi ya, yang ada di kota Mekah pada waktu itu pun penuh dengan air ya. Ini kisah ini disebutkan untuk menunjukkan keberkahan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sebelumnya kambing-kambing Halimatus Sa'diyah itu tidak ada susunya, kurus-kurus, ketika dia mengasuh Nabi SAW, tiba-tiba kambingnya sudah gemuk, sudah rezeki ya. Ini anak juga begitu kan. Sebagian orang tua mengatakan dia melihat kok tiba-tiba sudah ada punya rumah, punya kebun, kendaraan ya, maka dia pikir-pikir ternyata ini kayaknya bukan rezeki saya. Rezeki saya anak-anak ini, rezeki anak-anaknya katanya. Karena ketika anak-anak ini ada, baru ada yang tadi itu ya. Rezekinya itu ada ketika anak-anaknya ini ada. Maka sebagian orang tua mengungkapkan begitu ya pada temannya, pada rekannya. Ya, saya ini sebenarnya miskin, tapi ketika anak-anak saya lahir itu mulai ada rezeki. Sepertinya saya hidup dari rezeki anak-anak saya. Ya. Jadi ada hal yang kita harus akui ya. Kemudian dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang di sekitar kita itulah yang membawa rezeki ya. Dan kita makan bersama dengan rezekinya. Kita nggak tahu yang dari mana. Makan bersama dengan rezeki yang dibawa oleh orang-orang terdekat di sekitar kita. Maka Nabi SAW, keberadaan beliau dirasakan oleh Abu Talib, memberikan keberkahan ya, memberikan keberkahan. Kemudian kisah yang juga sudah sering disebutkan, Buhairah ya, seorang rahib dari agama Nasrani tentunya. Ini agama yang juga banyak pada masa itu di negeri Syam ya, terutama sampai hari ini Pak. Sampai hari ini negeri Syam itu, Palestina, bahkan sampai ke Mesir ya, kemudian Yordania dan yang misalnya itu gereja-gereja itu besar-besar, tua-tua Pak. Karena memang usianya sudah ratusan tahun, ribuan tahun sebelum Islam datang, mereka sudah ada di situ ya, sudah berkembang di situ. Walaupun kemudian dikatakan umumnya mereka adalah istilahnya Kristen Ortodok dan yang sebagainya, karena penampilannya beda dengan yang di Eropa ya, dengan Eropa ya. Tata cara ibadahnya juga agak beda ya, dengan beda. Penampilannya juga kadang jenggotan ya, seperti itu dah umum orang-orang Kristen di negeri atau orang-orang Nasrani di negeri Arab ya. Walamma baragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata sana, ketika usia beliau 10 tahun ya, disebutkan sebagian riwayat 10 tahun lebih ya, lebih 2 bulan, beliau diajak rihlah oleh Abu Talib untuk berdagang ke negeri Syam. Ini kisah Buhairah seperti itu ya. Diajak berdagang ke negeri Syam ya. Jadi 10 tahun beliau ini sudah ini ya, diajarkan ya. Ini tentu suatu pengalaman yang luar biasa ya. Karena nanti juga disebutkan dalam hadis Nabi, beliau usia 12 tahun sudah mengembala kambing dan dibayar ya, bukan punya pamannya, punya penduduk Mekah. Nanti hasil dibayar jaga kambing itu, mengembala kambing itu beliau berikan kepada pamannya ya. Beliau bantu ekonomi pamannya ya, seperti itu. Beliau berdagang ke Syam, tajiran ila Syam hatta wasala ila Busra. Maka suatu tempat namanya Busra ya, termasuk dari wilayah Syam ya. Disebutkan wa kanat fi dzalika al-waqt qasbatu lil biladil arabiyyah allati kanat tahta hukam atau hukmu ar-Ruman. Waktu itu negeri itu ya, Busra ini, bahkan ketika Nabi SAW di Madinah, Busra ini juga masih ada. Nabi kirim surat ya, mendakwahkan dia, karena waktu itu diperintah oleh seorang raja juga, akan tetapi dia kalau kita istilahnya federal gitu ya, maksudnya raja yang besarnya raja dari Romawi ya, Romawi yang ada, Romawi Timur ya, yang ada di Konstantinopel ya, atau di Istanbul ya, sekarang nama kotanya jadi Istanbul. Maka Busra itu seperti itu, ada penguasa yang merupakan kaki tangan dari negeri Romawi. Wa kana fi hadzal bilad rahib urifa bi Buhairah ya. Dia dikenal dengan nama Buhairah ya. Jadi seorang rahib, pemuka agama. Sebagian menyebutkan
namanya Jarjis ya, Jarjis, sedangkan Buhaira ini julukannya tapi namanya Jarjis. Falamma nazala ar-rakbu, ketika rombongan Nabi SAW dan pamannya ini sampai, mereka akhirnya Buhaira ini yang jarang keluar, la yakhruj ya, ilaihim, biasanya di tempat itu dia nggak keluar dari tempat peribadatannya ya. Karena mereka kebiasaannya seperti itu ya. Kalau kita nggak ada seorang ustadz, kiai, habib ya, nggak ada di masjid aja nggak keluar-keluar, karena sunnah Nabi kita bergaul dengan masyarakat ya. Kalau di agama mereka masih ada yang nggak keluar-keluar ya. Seperti misalnya ya, saya sebutkan terakhir saya ikut seminar itu di Bogor, wawancara pastor tuh apa ya. Jadi ternyata pastor ini kalau setelah selesai sekolah pastor, dia ada 8 poin yang harus dia tanda tangan untuk jadi pastor. Kapan satu dari 8 ini dia tidak laksanakan, maka batal jadi pastor. Istilahnya kalau ustadz ya, setelah selesai, kalau 8 poin ini dia tidak laksanakan, bukan lagi ustadz, nggak jadi dai lagi, nggak jadi mubaligh. Di antaranya yang pertama, semua harta yang dia miliki milik gereja ya. Yang kedua, atau kemudian dia yang pertama itu tidak boleh menikah. Kalau dia menikah batal jadi pastor. Maka ya sangat tepat ketika dia, wah enak sekali jadi ustadz, jadi kiai, habaib ya. Ini nggak boleh menikah ya Pak, jadi pastor ini. Kalau habaib, ustadz, boleh kan? Justru kan sunnah Nabi. Makanya kita berbahagia ini agama yang mulia ini. Jadi kalau begitu saya bayangin ini anak-anak kita nggak ada yang menjadi ustadz nih Pak. Kenapa nggak boleh menikah? Waduh, dia punya hartanya dikembalikan ke ya, itu perjanjiannya ya, perjanjiannya. Dan yang ngisi seminar mengatakan itu beliau wawancara langsung atau diskusi langsung dengan seorang pastor seperti itu ya. Subhanallah. Jadi kita justru bahagia jadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa-apa yang sesuai dengan fitrah diizinkan. Maka rahib ini tiba-tiba nggak pernah keluar Pak. Dia keluar dilihat rombongan ini ya. Dia lihat rombongan ini. Kemudian beliau rahib ini pun mulai memandang, melihat ya, dan fa'akhadha bi yadi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, mengambil tangan Nabi kita Muhammad SAW yang anak 10 tahun ini, dan dia berkata, hada sayyidul alamin, anak ini adalah sayyidnya seluruh alam. Nah, ini yang dia ucapkan ya. Tentu dia tidak ucapkan begitu saja, karena sama seperti kisah Salman Al-Farisi, ada tanda-tanda seorang nabi itu punya tandanya. Salman Al-Farisi disebutkan diantaranya yang dia pelajari dalam kitabnya, ada semacam daging ya di antara dua pundak ya. Nah, itu waktu itu Salman dia datang pada Nabi, dia minta perlihatkan. Sebelum tanda-tanda yang lain seperti saya sudah sebut di sini, diantaranya tidak makan sedekah kan. Salman berikan sedekah, Nabi nggak makan. Hadiah, Nabi makan. Tapi ada satu tanda yang ya seperti daging, seperti telur ya, di antara dua pundak beliau itu. Salman minta lihat, diizinkan oleh Nabi kita. Maka Buhaira ini juga melihat tanda-tanda pada Nabi SAW. Makanya kemudian dia mengatakan seperti itu. Hada Rasulu Rabbil Alamin. Orang ini, bocah ini adalah akan menjadi Rasul ya, seorang utusan dari Rabb Alamin. Hada yab'athuhullah rahmatan lil alamin. Kemudian dia mengatakan, bocah ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam ini ya. Karena tadi dia berbicara bahasa Arab, karena Busra itu walaupun dia negara bagian dari Romawi Timur itu, akan tapi dia sudah dekat dengan negeri Arab, dia berbicara dengan bahasa Arab ya. Faqala Abu Talib ya, wa asyakhu Quraisy, Abu Talib dan para syekh-syekh Quraisy yang maksudnya pemuka-pemuka Quraisy yang semisal Abu Talib itu mengatakan ya, ma ilmuka bidzalik, kenapa kamu tahu dia akan seperti itu, jadi karena seorang rasul dan sayyid mursalin.
Dia mengatakan innakum hina asraftum ya minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan. Ketika kalian datang tadi ya, di tempat kalian berteduh itu tidak ada satu batu dan pohon kecuali sujud ya. Wala yasjuduna illa linabiyin. Maka benda-benda yang saya sebutkan tadi tidak mungkin sujud kecuali kepada seorang nabi ya. Dia melihatnya. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah. Dan saya mengetahuinya dengan tanda kenabian ya, yang ada di bawah utruf katifihi kita sebutkan tadi antara dua bahu ya, antara dua pundak ya. Pundak ada tanda-tanda kenabian ya. Mithlu nafah ya, atau tadi kita sebutkan seperti telur ya, yang agak besar ya. Tsumma akramahum bidhiyafah. Itu kemudian Buhairah juga memuliakan Abu Talib dan rombongan ini dengan memberikan makanan dan lain sebagainya. Wa sa'ala Abu Talib ayyaruddahu. Maka waktu itu juga dia mengatakan sebaiknya kalian jangan melanjutkan perjalanan ke Syam, kembalilah ke negeri kalian ya. Walam yaqdumu bihi ila Syam. Maka akhirnya mereka pun tidak jadi membawa Nabi kita Muhammad SAW ikut ke Syam khaufan alaihi minar Rum wal Yahud, karena khawatir terhadap orang-orang Romawi dan kaum Yahudi ya, kaum Yahudi. Dan tentu sebagaimana sudah sering disebutkan di kitab-kitab kaum Yahudi dan orang-orang Romawi sebagai orang Nasrani punya tanda-tanda itu ya. Tanda-tanda itu walaupun nanti misalnya di dalam Al-Qur'an itu nama beliau bukan Muhammad tapi Ahmad ya, Ahmad itu sama, cuman beda ininya aja, beda struktur bahasanya ya, tapi maknanya sama ya. Fa ba'atha ammahu ma'a ba'di rumanihi ila Mekah. Nah, waktu itu Abu Talib tetap melanjutkan perjalanan, akan tetapi Nabi diberikan kepada pembantu-pembantunya, asisten-asistennya yang kembali bersama Nabi SAW ke Mekah ya. Kembali ke Mekah mereka, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Ini juga menunjukkan bagaimana kemandiriannya Abu Talib ini, seorang pemuka ya, berkhidmah untuk para jemaah haji ya, orang-orang datang Ka'bah. Kan tapi ternyata dia tetap punya pekerjaan yang jelas, yaitu seorang pedagang ya. Pedagang ini menunjukkan kemuliaan ya, kemuliaan beliau tetap berdagang, punya penghasilan, dan khidmah mereka terhadap haji ya, jemaah haji atau yang orang datang ke Mekah waktu itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis ya. Harbul Fijar ya. Pembahasan selanjutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit waktu tentang peperangan Al-Fijar ya, ini terjadi pada usia Nabi kita Muhammad SAW ya. Setelah tadi itu 10 tahun diajak ke Syam, berarti 15 tahun setelah itu ada kejadian Harbul Fijar namanya, peperangan Al-Fijar ya, terjadi di pasar Uqad ya, di antara orang Quraisy ya, internal orang Quraisy ya. Pasar Uqad ini pasar terkenal ya. Di situ berkumpul para penyair ya, orang-orang Arab waktu itu, mereka bertukar syair dan yang sebagainya. Ini terkenal nama Uqad ini sampai hari ini di Arab Saudi, bahkan nama koran ya, nama koran dia kasih nama Al-Uqad ya, ada seperti itu. Sebelum kita tutup jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada waktu sekitar lebih kurang 10 menit atau 7 menit ya. Kita silakan kalau ada bapak yang ingin bertanya. Tentu kesempurnaan sirah Nabi SAW menunjukkan mukjizat ya, beliau sendiri. Tidak ada kisah seorang nabi pun yang seperti kisahnya Nabi kita Muhammad SAW, begitu detail ya setiap fase dalam kehidupan beliau. Silakan kalau ada bapak yang ingin bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada agak sedikit
silakan. Terkait dengan Ustaz mengatakan bahwa Rasul itu ketika itu kan masih usia ini ya 10 tahun ya. Ustaz itu ucapin kalimat bahwa paman tadi itu memberikan dukungan kata Allah pada haji gitu. Nah saya kayak bingung sedikit. Rasul kan masih kecil. Ustaz mengatakan tadi memberi dukungan kepada jamaah haji tadi. Itu maksudnya apa? Ya. Makasih Pak pertanyaannya. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa haji itu sudah ada syariatnya sebelum Nabi kita datang. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Allah sudah ada syariat haji, yaitu mulai dari Nabi Ibrahim. Sedangkan orang-orang Arab mereka umumnya adalah agama yang berkembang itu adalah dari yang disebarkan oleh Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail ini sebagaimana kita ketahui ditempatkan di kota Mekah. Dari kota Mekah itu mulai berkembang di Ka'bah itu secara khusus pada masa ketika Nabi Ismail ditempatkan di sana, beliau dewasa menikah dengan orang Arab. Nah itu. Nah, ibadah haji itu sudah ada ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim wa adzin finnas ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Serukan kepada manusia untuk datang ke Masjidil Haram ini dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi yang kita maksud tadi memang begitu, bahwa Abu Thalib ini punya posisi yang sangat strategis, yaitu berkhidmah kepada jamaah haji. Kenapa ada jamaah haji? Memang sudah ada syariat haji itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Namun mungkin ada lafaz-lafaz talbiyahnya yang ada lafaz-lafaz syirik misalnya, itu kemudian dikoreksi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seperti itu maksudnya Pak, bahwa beliau ini bayangkan hari ini Pak, sekarang yang berkhidmah atau yang haji itu adalah pemerintahan kerajaan Saudi Arabia selama lebih kurang mungkin baru sekitar 60 atau 70 tahun ya. Bayangkan posisi bagaimana strategisnya ya, mengurus jamaah haji itu. Dulu itu seperti itu, orang-orang Quraisy, karena mereka yang tinggal di situ, mereka yang berada di situ kan nggak mungkin juga dari tempat lain, karena mereka yang sehari-hari di situ. Ya. Jadi itu kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala memang. Demikian maksudnya tadi Pak. Jadi jamaah Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada yang baru dari syariat Nabi kita Muhammad SAW, kecuali beberapa hal saja. Ya, misalnya ya. Keistimewaan syariat Nabi kita Muhammad SAW, misalnya bahwa kita diizinkan sholat di mana saja. Sholat sudah ada sebelum Nabi kita, Nabi Isa sebelum sudah ada sholat. Tapi yang khusus Nabi Muhammad SAW boleh sholat di mana saja, nggak mesti di masjid. Menurut syarah hadis itu, umat yang lain mereka sholat itu khusus di tempat ibadahnya. Kita kalau nggak ada masjid Pak, boleh sholat di luar. Boleh sholat di tanah lapang, bahkan lebaran kita sholat tanah lapang, itu diantara kekhususan. Tapi secara umum syariat itu semua sudah ada ya. Menikah semua sudah ada, maksudnya syariat. Puasa, Nabi Musa alaihissalam sudah puasa, yang dikenal dengan puasa Asyura. Kita hitung dari sholat tadi sudah, puasa sudah, bayar zakat juga sudah. Bayar zakat, berkurban itu sudah ada pada masa Nabi Adam. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakan kepada mereka wahai Nabi yang mulia kisah dua anak Adam ketika mereka mempersembahkan, namanya kurban di situ, tapi maksudnya zakat. Makanya yang satu nelayan, yang satu pengembala, satu petani ya. Itu sudah ada, mereka mempersembahkannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tauhid sudah jelas, syahadat ya, tauhid sudah jelas. Kemudian sholat tadi ya sudah, puasa Nabi Musa, zakat tadi Nabi Adam, juga anak-anak Nabi Adam sudah kurban. Haji Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran, wallahu alam yang sebelum Nabi Ibrahim, tapi yang ada dalam Al-Quran itu yang pertama sekali, wa adzin finnas, itu serukan tengah manusia itu Nabi
Ibrahim. Nggak ada yang baru, Pak. Nah, jadi bahkan dalam Al-Quran disebutkan, dan saya ini bukan Rasul yang bid'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru. Bid'ah minar rusul, bukan saya yang baru. Semuanya sudah. Cuman tadi salat misalnya umat yang lain tidak boleh kecuali di tempat ibadah. Nabi diizinkan semua permukaan bumi ini kecuali toilet dan kandang unta misalnya, kuburan ya, itu yang ada dalam hadis Nabi yang dilarang. Tapi salat umum di mana saja. Makanya kalau ada jemaah misalnya masjid dikunci, Pak. Di luar masjid sana salat dia. Wudunya sah, Pak. Enggak mesti dia salat di dalam ya. Kadang begitu, masjidnya terkunci ya, salat asar pernah saya salat asar ya, masjidnya terkunci, musola ya terkunci. Kita salat di luar enggak apa-apa, sah, Pak. Itu. Begitu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita datang dengan syariat yang sudah ada, cuman ada beberapa kekhususannya yang tidak ada ya, pada nabi yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keteguhan untuk mengamalkan agama yang mulia ini dan kelak mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان